terlahir dari darah seorang pebisnis kenamaan di Bali, Gede Sumarjaya Linggi Demer, mengikuti jejak ayahnya dengan menjadi seorang wirausaha kaya raya. Di usia yang cukup muda, Demer, sapaannya, mulai menggeluti bisnis yang dijalankan keluarganya yang ada di Bandung, Ganesha Prima, sebuah holding company yang namanya tidak asing di telinga dengan 9 anak perusahaan yang tersebar di Indonesia. Bermula sebagai anak pebisnis yang sukses, lalu menjabat sebagai direktur umum beberapa anak perusahaan Ganesha Prima. Pria kelahiran Buleleng 22 Oktober 1965 ini mulai mengembangkan bisnis pertamanya di bidang wine. Berlatar belakang prospek yang menjanjikan dengan melimpahnya hasil anggur di tanah kelahirannya, Singaraja, ayah dari 4 anak ini kemudian menyusun strategi pasar dan pemasaran perusahaan baru yang dirintis pada tahun 1998 silam. Sukses di bidang bisnis, suami dari Ayu Onik Mindawati mulai mencoba terjun di bidang politik, yakni bergabung dengan Golkar. Sebelumnya, ia sempat aktif mengikuti bermacam organisasi yang kemudian membawanya sebagai anggota DPR RI Komisi 6 yang menangani perdagangan, perindustrian, investasi, koperasi, UKM, BUMN, dan standarisasi nasional. Lulusan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Nusantara Bandung ini berhasil duduk di kursi DPR RI setelah berhasil mendapatkan 115.064 suara pada pemilu tahun 2004. Saat ini, selain aktif di partai politik yang semakin membesarkan namanya dengan menjabat sebagai Waksekjen, Demer juga menjabat sebagai Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Bali yang baru-baru ini menandatangani kerjasama agribisnis dan ekowisata antara Bali dan Kamboja. Itulah profil singkat dari anggota DPR RI Gede Sumarjaya Linggi yang fokus dalam bidang BUMN. Ya pemirsa, masih bersama saya Hilman Hidayat di program Parlemen Bicara, Suara Wakil Rakyat. Saat ini saya bersama Pak Gede Sumarjaya Linggi, yaitu Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI dari fraksi Partai Golkar, Dapil Daerah Pemilihan Bali. Selamat siang Pak. Siang. Bagaimana Pak? Apa kabar Pak? Baik. Bagaimana Pak menjalankan hari-harinya sebagai anggota DPR RI ini Pak? Ya biasa, kalau pagi hari ke DPR, sorean sedikit ada olahraga sedikit, ya malamnya masih bisa kita berbicara dengan kawan-kawan. Nah ini Pak, mungkin hari ini ada sesuatu isu yang menarik Pak di DPR RI yang lagi berkembang juga. Bapak sebagai Wakil Ketua Komisi 6 yang membidangi BUMN, nah hari ini banyak sorotan publik Pak terkait dengan bagaimana sistem pengelolaan BUMN. Kita tahu banyak BUMN besar yang seharusnya menguntungkan negara malah terjadi kerugian. Bahkan ada BUMN yang mengalami kebangkrutan. Ini bagaimana pandangan Bapak sendiri Pak? Begini, kalau kita berbicara BUMN, kalau rugi secara perusahaan itu dari dulu itu tidak masalah bagi kami. Cuman kalau mempunyai benefit yang bagus kepada masyarakat. Karena selama ini juga kami memberikan yang namanya penyertaan modal negara lebih daripada setoran BUMN kepada APBN. Jadi kalau APBN-nya itu kira-kira sekitar 30 sampai 40 T setorannya BUMN, tapi kita memberikan penyertaan modal negara itu 100 T. Jadi kalau kita berbicara aksi korporasi, aksi perusahaan, itu rugi. Tapi yang kita inginkan adalah benefit menjadi agent of development namanya. Kalau jadi agent of development, berarti benefit yang kita utamakan. Kita nggak apa-apa rugi selama itu bisa membangun perekonomian di Indonesia, di daerah itu. Nah itu yang kita harapkan. Nah selama ini saya masih melihat, walaupun zaman Orde Baru ya, saya masih melihat waktu zaman Orde Baru masih lumayan bagus pengelolaannya. Di mana ada segmentasi pengelolaan daripada BUMN kita. Begini, kalau BUMN dimanapun di dunia itu biasanya dikelola
dengan cara 4 hal. Satu, BUMN itu berdiri karena di security reason namanya, karena faktor keamanan. Ya. Misalnya apa? Perori. Ya. Misalnya Pindad, kita bangun kan? Oh iya iya iya. Nah, yang kedua itu kalau too big to private party. Jadi kalau terlalu besar diambil oleh swasta, sementara perusahaan itu harus ada. Ya. Maka itu kita harus adakan, yaitu apa? Pelabuhan. Angkasa Pura I, ya, nggak bisa diambil oleh swasta, tapi itu harus ada. Sektor pertanian. Ya, yang besar-besar, makanya yang bisa diambil. Tapi kalau selama swasta bisa, itu harus diberikan ke swasta untuk tumbuh swasta. Karena kan kita bukan negara sosialis. Ya. Kita bukan semua perusahaan harus milik negara. Nah, kita kalau itu terjadi maka itu namanya negara sosialis. Tapi kan ini kan yang menjadi sorotan publik, ini ada BUMN yang bangkrut, Pak. Nah, kalau dari Komisi 6 sendiri melihatnya seperti apa? Yang bangkrut ini loh, Pak. Padahal udah tadi kata Bapak dikasih PM. Sekarang gini, bangkrut itu karena umpamanya kondisi dunia di mana mereka sudah tidak bisa bersaing lagi akibat daripada daerah lain lebih efisien. Di mana-mana negara itu biasa saja. Ada yang bangkrut, ya, termasuk di Amerika juga ada yang bangkrut, kemudian digantikan oleh Cina. Zaman dulu Eropa yang hebat, kemudian digantikan oleh Amerika, kemudian setelah itu perekonomian bergeser ke Asia sekarang. Nah, yang paling efisien sekarang Cina. Sebentar lagi Cina mungkin kalah sama Vietnam, efisiensinya, kan gitu. Jadi kalau yang tidak bersaing, memang kalau udah bangkrut ya harus kita biarkan. Tapi kalau yang mempunyai dampak yang luas terhadap perekonomian kita, untuk membangun perekonomian kita, itu harus dibantu untuk diperbaiki manajemennya, baiki sistemnya, itu yang harus kita lakukan. Ya, saya cerita tentang tadi yang 4 tadi itu, yang mestinya BUMN kita dikelola seperti yang saya maksud 4 tadi. Tadi kan saya bilang security reason, terus kalau terlalu besar diambil oleh pihak swasta. Nah, yang ketiga mengembangkan daerah tertinggal. Sekarang ini kan kita banyak biayai, zaman dulu membiayai Bali BTDC. Yang di Nusa Dua itu, triliun kita keluar. Setorannya sekarang tahu nggak? Cuma 8 miliar setahun. Lalu kita triliun keluar. Kalau secara korporasi, tapi perkembangannya kan luar biasa di sana. Pajak masuk banyak. Badung menjadi Kabupaten Badung menjadi banyak sekali mempunyai income dari sana. Sekarang Mandalika ini kemarin kita berikan PMM juga 250 miliar. Ya, dan terus kita injek dari keuntungan-keuntungan yang lain ke Mandalika itu. Untuk apa? Lombok biar bisa berkembang dengan baik nanti. Kita berkembang, pajaknya naik. Berarti tidak hanya memprioritaskan keuntungan aja, tapi tidak benefit. Bagaimana mempunyai benefit ke masyarakat yang nantinya adalah Nah sekarang karena masa reformasi ini sempat yang namanya BUMN itu privatisasi. Karena untuk apa? Untuk menutup kerugian di APBN kita, ya, APBN kita minus, privatisasi. Terus dan di era reformasi itu BUMN jadi kemana-mana. Kalau dulu misalnya, saya contoh yang paling gampang aja, bank dulu tuh ada segmentasinya. Oh ini bank BTN, ya bangun perumahan, ini bank BRI untuk UKM kecil, ya dulu bank dagang negara untuk usaha dagang. Jadi ada segmentasinya. Tapi sekarang mereka bersaing sendiri. Karya-karya juga begitu. Dulu karya-karya ada segmentasinya. Tapi sekarang mereka bersaing sendiri dan akhirnya apa? Pengusaha bawah ini nggak muncul karena tertahan oleh yang di atas ini. Harusnya bank ini berkumpul, pamannya yang besar itu tidak boleh bersaing dengan rakyatnya. Masa negara bersaing dengan rakyat gitu loh. Kan ini nggak pernah berkembang jadinya nih. Tapi harusnya dia bersaingnya kemana? Lawan dong HSBC. Yang besar-besar. Lawan dong Citibank. Ya, bersatulah di sini ya, itu loh. Jangan ambil ke segmen bawah yang saling berebut, mereka saling itu. Nah, tapi sebenarnya kalau Komisi 6 memberikan PMN ini ada standarisasi atau seleksinya sih sebenarnya dalam BUMN ini agar uang negara ini bisa berkembang gitu, Pak. Ya, kita berharap begitu. Misalnya seperti halnya yang namanya tol. Tol kita berikan PMN kan. Untuk apa? Untuk dapat kiranya perekonomian itu lancar. Kalau harus perekonomian lancar, jalan lancar, maka arus barang lancar, kualitasnya akan bagus, ongkosnya akan rendah, maka bisa bersaing dengan
negara lain gitu. Paling tidak untuk substitusi import, bukan untuk import. Paling tidak untuk substitusi import. Artinya substitusi import itu menahan barang-barang import itu karena ini lancar perputaran barang-barang dari daerah ke ini yang kita maksud kenapa kita harus memberikan PMN. Karena kalau bangun sendiri tolnya, maka BUMN itu rugi. Nah, oleh karena itu kita berikan penyertaan modal negara. Listrik juga begitu. Kita serahkan modal negara hampir 5 triliun kemarin kan itu. Karena apa? Kalau dia disuruh bangun kepada daerah-daerah terpencil untuk listrik itu, dia nggak kuat PLN-nya. Nah, maka harus dikasih penyertaan modal negara untuk dia mampu untuk menjangkau ke daerah-daerah pelosok. Sehingga kalau daerah pelosok dapat listrik, berarti dia ada produksi di situ. Ada industri kecil di situ. Ketika ada industri kecil, ya berarti kan sebenarnya negara sudah memperhatikan BUMN ini sendiri ya dengan memang itulah harus sekarang mulai BUMN ini disegmentasi. Dan benar nggak itu tidak merusak daripada tataran perekonomian kita? Benar nggak dia itu justru akan memacu yang disebut agent development itu? Jangan sampai dia malah menjadi beban, menjadi konglomerasi. Yang saya tidak setuju saya lihat dari 5 tahun ini saya komentari ini, bikin anak perusahaan, bikin cucut perusahaan, dan saya tenggarai sisi perusahaan yang bekerja sama dengan swasta itu adalah transferring profit. Artinya begitu untung dikerjasamakan, ya kan? Entah siapa di belakangnya kita tahulah kan gitu. Terus sudah gitu kan nggak mau swasta kalau rugi mau nggak kerjasama kan nggak mau. Pasti karena untung dia bekerja sama ya. Tapi ada hal lain Pak yang menjadi sorotan, kenapa ini BUMN terus bangkrut atau mengalami kerugian karena adanya praktek korupsi yang dilakukan oleh direksi-direksi BUMN. Itulah yang saya sebut arahnya ketika dia untung, maka ada keuntungan ini dibikinlah ini anak perusahaan. Anak perusahaan yang bekerja dengan swasta. Dan ketika itu undang-undangnya tidak terkontrol oleh kami, anak perusahaan itu. Bekerja dengan swasta, nah di swasta, di balik swasta itu siapa gitu loh. Karena di sini kan nggak mungkin diambil, karena ini kan mekanisme pemerintahan. Tapi memang benar Pak ada praktik korupsi di banyak ditenggarai, tapi saya melihat ada cenderung ke situ. Kita nggak berani menuduh karena ada. Nah, tapi saya lihat begitu prakteknya selama ini, karena nggak mungkin kalau nggak untung nggak mungkin kerjasama dengan swasta. Kamu swasta mau nggak kerjasama kalau perusahaan untung kan enggak dong. Pasti kalau untung nggak lalu. Nah, itulah kondisi yang terjadi sekarang ini. Maka saya melihat. Bayangkan sekarang saya lihat tadi ada 85 hotel di anak perusahaan. Nah, harusnya ini di merger aja lah, jadi satu manajemennya jadi lebih ramping, terus standarisasinya jadi bagus. Nah, terus kemudian kalau bisa jangan bersaing terlalu banyak dengan swasta, biarkan swasta tumbuh. Ya, jadi nggak monopoli gitu Pak. Ya, begitu juga karya-karya, di merger aja karya-karya, cari proyek ke luar negeri, ya tenaga kita ekspor ke sana tenaga kerja, ya kan? Nah terus samping itu biarkan ini yang pengusaha-pengusaha yang kelas menengah tumbuh menjadi keluar besar. Ya pemirsa, mungkin pembicaraan kita akan kita lanjutkan dalam segmen yang selanjutnya. Tetap di Parlemen Bicara. Masih. Ya pemirsa, masih bersama saya Hilman Hidayat di program Parlemen Bicara, Suara Wakil Rakyat. Masih bersama saya Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI, Bapak Gede Sumarjaya Linggih. Pak, tadi kita sudah sedikit membicarakan bagaimana persoalan semengkarut atau memang masalah kerugian atau kebangkrutan yang terjadi di BUMN. Tadi Bapak sedikit mengusulkan bagaimana adanya penggabungan atau holding. Sebenarnya ini apakah memang tepat Pak? Kebijakan mengholding atau menggabungkan BUMN agar memang BUMN ini menjadi untung? Begini, itu harus sekarang ini dikelola secara profesional. Maksud saya mengelola secara profesional ya. Kita misalkan kita contoh, tadi saya contohkan itu ada BUMN di anak perusahaan itu hotel. Ada 80-an hotel. Ada rumah sakit. Nah, kita punya juga hotel dan rumah sakit, tapi kan itu baru
Kalau ini apa Ina Hotel Indonesia baru beberapa hotel. Jadi yang lain yang di anak perusahaan yang lain gabungin aja ke sini. Gabungin aja sehingga nanti apa manajemennya jadi satu. Ya, jadi top kita bisa sewa yang top manajer untuk mengelola hotel ini. Marketingnya jadi satu. Standarisasinya kita bisa bikin standarisasi hotel, standarisasi pelayanan. Sehingga akhirnya mutunya meningkat. Ya, biaya marketing kecil, biaya manajemennya kecil. Otomatis akan survive. Begitu. Tapi kalau dibiarkan begini terpecah-pecah, ini belum lagi direksinya banyak, komisarisnya jadi kalau 80 kali 5 ya komisarisnya sekian. Belum lagi direksinya harus digaji sekian. Berarti BUMN saat ini masih terlalu banyak ya Pak ya? Terlalu banyak, terutama cicit dan cucunya itu harus di merger. Dan tidak boleh, yang saya bilang lagi, kalau swasta bisa, itu harus diberikan ke swasta. Karena kita bukan negara sosialis. Kalau kita negara sosialis, ya semua perusahaan harus pemerintah kan begitu. Nah ini Pak masih soal bagaimana adanya indikasi korupsi nih Pak yang masih banyak disorot oleh publik, adanya indikasi korupsi di Dewan Redaksi atau memang Dewan Direktur-Direktur BUMN. Sebenarnya dari Komisi 6 sendiri punya standarisasi dia sih Pak dalam apa namanya merekomendasi atau menentukan dewan-dewan direksi. Saya melihat disitulah coba lihat ada beberapa anak perusahaan memang adalah untuk bekerja dengan swasta karena ada keinginan untuk mendapatkan teknologinya, ada keinginan untuk mendapatkan aksesnya dan sebagainya. Tapi kalau yang tidak ada teknologi dan akses internasional, itu mestinya tidak dijadikan anak perusahaan gitu ya. Atau biasanya anak perusahaan itu juga untuk menghindari si induknya punya tender dan sebagainya, nunjuk langsung ke anak perusahaan, kemudian anak perusahaannya kerjasama dengan orang lain tanpa tender akhirnya kan, karena di sini udah hilang di pemerintahannya udah hilang, karena dia terlepas daripada aturan BUMN dari anak perusahaan. Nah itu di situ saya lihat agak kurang pas kalau saya lihat. Nah, jadi anak perusahaan itu ya ada indikasinya itu biasanya transferring profit, ya mungkin tidak semua karena kan ada yang memang untuk membentukkan teknologi, ada yang membentukkan akses, saya bilang itu tadi kerjasamanya. Kalau misalnya masalah dualisme itu jadi masalah juga sih Pak di direksi misalnya BUMN itu. Selama kalau dualisme saya pikir mungkin perlu dibatasi karena kan kalau direksi BUMN itu punya kemampuan terbatas. Lain kalau dia punya kemampuan yang luar biasa, kan? Ya mungkin dibatasi aja karena kan tidak boleh mungkin ambil gaji di anak perusahaan terus atau ambil gajinya tidak lebih dari yang sekarang ini 30%, tapi jangan juga terlalu banyak, mungkin dibatasi tiga anak perusahaan mungkin gitu. Tapi kalau saya pikir sih anak-anak perusahaan itu kalau masih bisa sekarang kerjasamakan sehingga membentuk holding baru. Dan saya kemarin mendengar lucu juga ya, wah nanti asetnya gimana? Iya. Loh, gampang aja, asetnya Menteri Keuangan kok kembalikan ke Menteri Keuangan. Kembalikan negara Pak ya? Kembalikan ke negara. Kan selesai itu kan, balikan ke negara, nanti negara memberikan kepada ini baru. Kira-kira dari DPR pernah ada nggak sih Pak prioritas pengembangan dari BUMN tertentu gitu Pak, BUMN besar? Begini, ketika kita di DPR diminta untuk membuat kebijakan, selama kebijakan itu mengarah kepada agent of development, apalagi sebuah kebijakan, bila mana perlu kita memberikan penyertaan modal negara. Selama itu untuk membangun perekonomian yang lebih maju. Sehingga rakyat sejahtera, kan ujung-ujungnya kita sama-sama. Pemerintah adalah ujungnya adalah kesejahteraan masyarakat. Kita juga ujungnya kesejahteraan masyarakat. Selama itu apalagi kebijakan. Ya, uang pun kita akan APBN dan APBN untuk itu. APBN untuk apa? Ujungnya kesejahteraan masyarakat. Berarti nggak bicara untung rugi dulu Pak ya? Tidak bicara untung rugi secara perusahaan. Tapi kalau kita berbicara adalah untung rugi benefit. Mampu mempunyai multiplier efek yang bagus enggak untuk masyarakat. Ya pemirsa, masih bersama kami di program Parlemen Bicara.
Ya, pemirsa, masih bersama saya di program Parlemen Bicara, Suara Wakil Rakyat. Pak, kita sudah banyak membicarakan persoalan BUMN, Pak. Mulai dari masalah korupsi, kebangkrutan, kerugian, dan memang seharusnya apa yang dilakukan oleh BUMN itu sendiri. Sebenarnya, Pak, harus upaya apa sih yang dilakukan oleh BUMN sendiri, atau memang upaya yang dilakukan oleh DPR RI sendiri, khususnya Komisi 6, dalam memperbaiki pengelolaan BUMN di negara ini, Pak? Begini, saya sebenarnya waktu 5 tahun lalu sudah bicara dengan Pak Bu Rini. Ya, waktu itu saya sangat gembira waktu itu karena Bu Rini melakukan yang namanya agent of development. Dia ngomong bicara di komisi waktu itu. Nah, kemudian terputus karena kan nggak boleh ke DPR. Nah, terus yang akhirnya saya menunggu perkembangan eksekusi yang namanya agent of development. Itu loh, yang tadi saya sebutkan 4 yang dari awal itu saya sebutkan itu. Nah, kemudian kok akhirnya malah yang diperkuat itu sinergi BUMN. Berarti kalau sinergi BUMN, semua proyek disinergikan dengan BUMN. Ada memang yang perlu disinergikan, tapi lebih banyak akhirnya terjemahan ke bawahnya itu bias. Lebih banyak mereka melakukan sinergi untuk menghilangkan tender. Begitu BUMN dengan swasta ikut, maka BUMN dimenangkan dan tidak tender, tapi dilakukan sinergi. Nggak jadi tendernya itu. Padahal ada swasta yang mau ikut. Tapi kalau kebijakan menteri sekarang bagaimana, Pak? Saya melihat kemarin ini Pak Erick Thohir lumayan bagus, bicara kemarin di komisi. Beliau mengerti konstruksi daripada apa itu agent of development. Dan dari diskusi saya juga sempat waktu itu bertemu beliau juga akan menstrukturisasi BUMN yang ada. Satu. Yang kedua akan melihat bagaimana BUMN yang induknya ini apakah benar itu menghambat pertumbuhan kawan-kawan di dunia usaha, itu akan direstrukturisasi. Kemudian yang ketiga, beliau meminta nanti untuk menyatukan kekuatan BUMN ini untuk bersaing keluar. Bersaingnya ke internasional, bukan hanya tidak lagi karena kalau di ini, kalau di dalam negeri jelas menang dong namanya BUMN. Negara loh, negara lawan rakyatnya. Dia punya fasilitas lebih, dia punya kebijakan, dia punya nafsu untuk diberikan kebijakan itu sehingga menjadi sinergi pemerintah dengan BUMN itu. Dan biasanya kalau di pemerintahan kalau sudah dibilang di BUMN dia lebih pasrah karena itu dianggap sama dengan itu. Nah, ini yang terjadi di kita. Saya berharap sih ini Pak Erick ini mempunyai kecerdasan yang saya lihat juga dia sebenarnya karena datangnya dari pengusaha kan dia eksekutor. Saya berharap jangan hanya slogan di kita saja nanti. Saya berharap itu terus menjadi pegangan dia untuk mengeksekusi kondisi yang memang sangat sembraut ini di BUMN ini. Dan kami akan dorong itu terus. Mudah-mudahan nanti tidak ada kendala lagi bahwa kami tidak bisa rapat dengan Menteri BUMN. Kalau bisa nanti, kalau terus ada rapat dengan BUMN, pasti saya akan terus coba himbau beliau untuk melakukan kerja-kerja perbaikan daripada BUMN kita. Terutama melalui agent of development itu. Ya, jadi kalau alasannya security, oke. Kalau alasannya terlalu besar oleh pemerintah, oleh swasta diambil, pemerintah melakukannya. Yang ketiga, kalau itu mengembangkan daerah tertinggal, kita akan bantu PMN. Ya, saya contohkan tadi Mandalika. Ya. Yang keempat, melakukan kebijakan publik, public policy dari pemerintah, misalnya Bulog, yang gitu loh. Misalnya mungkin nanti kita perhebat lagi, Sangyang Sri benar nggak mau bikin bibit-bibit yang bagus? Kalau benar, tapi kita harus tahu apa outputnya. Atau outputnya bayar kita nggak apa-apa. Ya, karena apa? Kalau dapat bibit yang baik, petani maju kan. Petani maju, perekonomian maju lagi gitu loh. Pak, terakhir mungkin komitmen dan harapan Bapak sebagai Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI untuk ke depan, ya kan, agar BUMN ini semakin bagus, bahkan tidak hanya bersaing di nasional, tapi di internasional. Saya bilang bahwa mudah, simpel, dan sangat di dunia, di internasional, dimanapun di dunia ini, ya, tolong camkan daripada agent of development itu. Yang kedua adalah segera rapikan cucu dan cicit perusahaan yang merasa sering
bahwa dia melebihi bahkan induknya, merasa lebih hebat dari induknya, gitu, merasa mempunyai kekuasaan karena merasa ini adalah milik pemerintah, gitu loh. Nah ini saya melihat juga yang hal lain yang sekarang timbul di BUMN itu sinergi ini. Ya. Sinergi ini harus benar-benar ada yang mengontrol, sehingga tidak menjadi justru menghambat daripada pertumbuhan, artinya meniadakan agent of development justru. Nah oleh karena itu saya berharap ini benar-benar simpel aja kok, nggak ada yang sulit, nggak ada yang rumit, cuman garis besarnya harus tahu, gitu loh. Garis besarnya harus dimengerti. Oke. Ya itu pemirsa pembicaraan kami dengan Bapak Gede Sumarjaya Linggi sebagai Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI. Memang perlu ada efektivitas dalam pengelolaan BUMN. Ya, selain sinergitas harus ada efektivitas. Yang terutama poin pentingnya adalah agent of development, yaitu membangun bagaimana memberikan multiplier effect bagi masyarakat dan pengembangan ekonomi nasional. Itu saja dari kami pembicaraannya Bapak Sumarjaya Linggi. Terima kasih. Sampai jumpa di episode yang selanjutnya. Tetap di program Parlemen Bicara.